Ada namanya di situ, ada namanya al-fa'lu atau tafa'ul. Yang Nabi mengajarkan, Nabi yuhibbul fa'la. Nabi itu senang prasangka baik. Dan Nabi tidak senang dengan tasya'um, prasangka buruk. Ada burung gagak katanya ada orang mati. Enggak ada burung gagak pun ada orang mati kok. Kenapa harus burung gagak dihubungkan dengan orang mati? Kemarin ada orang mati, burung gagak enggak ada bersuara di atas rumahnya. Jadi jangan sampai kita punya prasangka-prasangka buruk dengan apapun yang terjadi. Pagi-pagi seorang ibu menemukan nasinya basi. Nasi basi ya mungkin karena kemarin suaminya nuangin sayur di situ lalu rusak, atau anaknya yang tiba-tiba langsung mengambil dengan sendok yang ada sayurnya, mungkin saja rusak. Cuman dia itu prasangka buruk gara-gara nasinya busuk, itu langsung prasangka buruk sama suaminya ngomong, "Bang, jangan-jangan anak kita sakit." Sakit beneran, awas ya. Mau urusan nasi. Jadi jangan prasangka buruk. Wah, anak kita sakit. Nggak boleh begitu tuh. Ya kalau nasi busuk, alhamdulillah kita tidak perlu makan nasi yang nginep. Ini buat ayam, kita menanak nasi yang baru lagi. Nyantai. Sehingga dalam keadaan apapun dia akan selalu prasangka baik kepada Allah. Terlambat dalam sebuah perjalanan, terlambat dalam apapun. Bukan karena orang lelet ya. Kita sudah mengejar kereta api, sudah siap-siap dari pagi, tatonya ada aja macet dan sebagainya sampai telat. Enggak usah ribut-ribut marah. La'alla fi dzalika at-ta'khir kullu matma'i, sampai dikatakan barangkali dengan keterlambatan itu segala yang kita harap nanti. Husnudzon kepada Allah. Semuanya ayo kita berangkat dengan husnudzon kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Rasa baju kebalik ya, baju kebalik ya dibalik aja. Waduh, duitnya hilang nanti. Baju kebalik. Dibalik aja, wah rezekinya banyak. Gitu aja, kenapa sih? Yang masih jomblo dapat jodoh, gitu aja. Prasangka buruk pada Allah, hati-hati. Ana inda dhanni 'abdi bi. Biasakan berprasangka baik kepada Allah. Termasuk di dalam hal urusan pengampunan. Memang yang namanya dosa ini akan membuahkan murka Allah. Tapi kan Allah juga Maha Pengampun. Sehingga jangan sampai ada di antara kita itu putus asa dengan kesalahan yang selama ini ia lakukan. Seburuk apapun seorang hamba, hendaknya dia itu sadar kalau Allah Maha Pengampun, segera bergegas menuju kepada Allah. Tapi orang yang berputus asa lihat akan sengsara. Putus asa itu kawannya iblis. Iblis putus asa. Orang putus asa dalam segalanya, nggak mau prasangka baik kepada Allah, putus asa, nggak mau mohon ampun. Dosaku teramat gede, nggak akan diampuni oleh Allah. Hati-hati. Di dalam Islam dianjurkan membuat keindahan seindah-indahnya, bukan saja di atas ranjang, di dalam bercengkrama, dialog, makan pun seperti itu. Kalau perlu suap-suapan. Suap-suapannya pakai mulut juga boleh. Jadi makan sepiring berdua, alangkah indahnya. Baginda Nabi minum, Sayyidah Aisyah minum. Melihat Siti Aisyah minum, ya Aisyah nawilini, iya. Berikan gelasmu ya Aisyah, diberikan. Baginda Nabi meletakkan bibir beliau di tempat Siti Aisyah meminumnya. Itu kan suasana keindahan yang luar biasa. Yang jadi masalah bukan masalah itu, ada keyakinan-keyakinan di masyarakat namanya kalau di Jawa Timur itu Orailo. Kalau Jawa Barat Pamali. Orailo sama pamali ini tidak tahu ilmu dari mana itu. Sampai kalau ada laki-laki ke dapur pamali. Pamali itu apa? Betul ya pamali? Enggak pantas, orang enggak baik. Apa itu pamali? Alangkah indahnya suami yang ikut bantu istrinya bikin sambel kan gitu. Masak nanak nasi. Ada sebagian ibu itu yang enggak tahu ilmu dari mana malah menjadikan rumah tangga enggak indah. Jangan, laki-laki ke dapur. Gimana? Istrimu ngapain? Jadi tidak indah. Dia ingin mesra dengan istrinya. Saat bertemunya jarang, istrinya lagi masak di dapur. Ya ke dapur, menyembunyikan codel, menyembunyikan sendok biar bingung istrinya. Tiba-tiba temu, oh aku yang nemukan. Kan biasa seni dalam hidup. Jangan diatur begitu. Aturnya atur tradisi yang nggak jelas. Pamali. Makan berdua nggak boleh lagi. Terus bagaimana ini? Ya, keindahan itu nggak ada itu. Maka para suami-suami itu ya jangan dengar pamali begitu. Kalau ibunya mengatakan jangan, memang ibunya masih budaya apa keyakinan ya umi iya,
Ini ngomong aja nanti sampai makan berdua, suap-suapan gitu. Jangan di orang tuanya juga enggak ada. Ini bukan melanggar, kalau dalam syariah enggak ada larangan, bahkan keindahan harus dibuat. Jadi kalau seandainya suami Anda mendengar, insya Allah besok Anda disuapin, jangan khawatir. Nah, ini ya, insya Allah. Semoga perdengarkan ini kepada suami Anda agar suapnya enggak ada. Cuman mungkin maksudnya suami ya, orang tua itu namanya kalau ngomong ya jangan langsung dilawan, nanti marah beliaunya. Biarpun itu enggak sesuai dengan syariat ya, iya dulu deh. Iya Mi, ya jangan makan berduaan. Iya Mi. Akhirnya masuk ke rumah, ada orang kunci pintu. Makan sepiring berdua, gitu aja. Enggak apa-apa, Mbak. Karena orang tua kalau belum paham juga marah. Orang tua itu kalau punya keyakinan ya Masya Allah. Biarpun nggak benar kayak diyakini, bisa perang itu. Ya nggak perlu perang dengan orang tua. Maka sisi lain, Anda sebagai istri yang tahu diri. Misalnya apa? Kalau lagi ada mertua Anda ya, Bang, piring bisa, piring bisa. Mertua pergi, gabungin lagi yuk. Itu. Jadi Anda yang ngerti, nggak usah Anda ngedendam, marah, nggak usah begitu, biasa. Diperindah hidup itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertama adalah dusta, kemudian juga kurang ajar. Orang meninggal, seorang wanita meninggal dalam keadaan semacam itu, ada kandungan di dalamnya, meninggal karena bayi atau karena melahirkan semacam itu, karena itu matinya mati syahid. Mati syahid mulia. Subhanallah. Ini kan kayaknya kampung yang suka nonton sinetron itu. Orang kalau meninggal dunia sudah punya urusan. Kalau dia orang mati mulia semacam itu mendapatkan kenikmatan di alam barzah, nggak harus pakai nangis bayi apa tadi setan merintih, melahirkan. Ada apa itu semuanya? Ini kisah sinetron, itu kan khayalan khayalan tukang pembuat film itu. Ya, orang beriman kok percaya kayak gitu-gitu. Ini aneh banget ini. Di mana ini kampungnya kan begitu? Kalaupun ternyata ada suara-suara, lah ini setan yang yajri 'alan nas ala bani adam majrul dam. Ada setan menjelma untuk merusak agar keyakinan orang rusak satu kampung. Bisa saja dengar tangis dan sebagainya. Atau itu dipasang JBL itu rupanya sama temennya itu. Ada orang bikin nakut-nakut tuh biar besok viral, dipasang mic situ tanya ada suara tangis, ini bohongin sama tangga. Ini kan biasanya di pondok saja ada yang ngerjain begitu, apalagi di luar. Jadi jangan percaya gitu tuh. Ingat, khusnudan, orang yang meninggal dunia dalam keadaan semacam itu mati syahid dan dia mulia, diampuni dosanya oleh Allah, surga tempatnya kok. Gentayangan lagi macam-macam. Ini keyakinan di mana ini? Nggak ada itu semuanya. Kalau orang kampung punya iman yang benar, nggak akan percaya kayak gitu-gitu itu. Permasalahannya adalah imannya kepada Allah tipis, lebih seneng nonton sinetron, film horor, malam Jumat Kliwon, bangkit dari kuburan. Itu kan lagu tuh, aneh-aneh. Nggak ada itu semuanya, ya, nggak ada semuanya. Jadi yakinkan, suruh dengerin semuanya. Kok orang beriman percaya begitu-begitu tuh? Kalaupun ada, bukan mayat itu, nggak ada orang mati kemudian gentayangan tuh nggak ada. Ada orang mati bunuh diri, gentayangan nggak ada. Kalau bunuh diri beneran diseksa, kok enak gentayangan jalan-jalan ke mall kayak pakai baju merah. Ini enak banget jalan-jalan itu, nggak diseksa dong. Itu kan film, film kok jadi keyakinan. Anda ini bagaimana? Hah? Jadi kalau orang baik mendapatkan kenikmatan, kalau orang jahat mendapatkan seksa. Nggak ada istilah jalan-jalan. Itu kan cerita, nggak ada. Ada jelmaan dari ibadah syaitan untuk menjurumuskan hamba Allah. Kadang ada kelebat misalnya begitu. Itu kan setan menjelma, bukan karena orang yang di kuburan tadi bangkit, nggak ada. Itu kan lagu aku anak setan, bangkit dari kuburan, kok bisa aku anak setan, anak manusia anak setan. Yang nyanyi seneng lagi. Jadi jangan percaya dengan kisah-kisah semacam itu ya. Tidak ada. Jadi harus kita bangun keyakinan orang meninggal seperti itu adalah mati mulia. Kemudian kalau Anda menyebarkan isu semacam itu, Anda menyakiti keluarganya. Akan sedih, ternyata anakku meninggal gentayangan. Astagfirullah. Ahli surga kok gentayangan. Anda mau dibilang ibu Anda gentayangan? Anda mau istri Anda dibilang gentayangan? Anda mau anak Anda gentayangan? Enggak ada masalah. Maka film-film horor itu film horor. Ya sudah film horor, film bohongan dipercaya. Jadi seperti itu nggak ada. Itu semuanya yakin bahwasanya dia adalah sudah mulia karena dia mendapatkan kenikmatan karena matinya dalam keadaan seperti itu. Berarti karena bayi.
Mati-mati syahid, mulia. Mulia di dunia. Makanya kita kalau merendahkan dosa besar kita. Kemudian mulia di akhirat juga. Allahu a'lam bishawab. Nyiram bunga, nyiram pohon biar berbuah boleh. Nggak usah nyiram-nyiram begitu aneh-aneh banget. Memang setan sama takut air beras. Jin takut sama air beras. Apa itu? Dari mana itu? Setan, jin, genderuwo takut dengan zikir. Zikir yang benar. Pakai siram daun apa? Cucian beras. Disiram. Pakai kapur ya. Kapur buat ngecat tembok. Air beras itu ya nanti buat nyiram bunga. Terus apa lagi? Nggak usah lah aneh-aneh begitu. Kalau Anda ingin dijaga oleh Allah dari setan, ya setan, jin, a'udzubillahi minasyaiton rajim, tapi qul falaq qul binas. Kalau masalah apakah syirik? Lah kalau keyakinannya keyakinan apa? Kalau keyakinannya hanya salah saja, tidak sampai derajat syirik, yang menjadi syirik meyakini bahwasanya inilah yang mengusir setan. Nah, ini ya enggak. Tapi ini kan hanya tradisi yang diikuti, ditinggalkan saja. Enggak usah. Kan ada orang bangun rumah, pisangnya taruh di atas pohon, taruh di bawah dimakan biar enak, di atas nggak bisa dimakan. Ya, ada orang misalnya lihat di tempat mana itu ada telur sama nasi, taruh di pojok sawah, ya Allah, kasihan dimakan sama yang bukan telur dibuang. Apalagi kepala sapi dimasukkan ke laut, ya Allah, buat sop enak bener tuh kepala sapi, ngapain? Tidaklah, jangan aneh-aneh, jangan buang rezeki, ya nggak apa. Doa saja, siram-siramannya dihilangkan, nggak usah pakai siram-siraman itu. Kalau menyiram-nyiram bunga, kalau Anda kurang kerjaan, di sini banyak bunga, Anda boleh nyiram bunga di sini. Tanah, insyaallah. Adapun rumah Anda didoain, nanti tidak ada tukang sihir yang masuk. Nggak usah yang demikian itu. Masalah syirik keyakinan, nggak gampang kita mengatakan syirik kalau kesalahan dia. Sebab syirik ada hubungannya dengan keyakinan. Tapi kalau masalah salah atau nggak dibenarkan, itu mudah. Ya, nggak usah semacam itu, karena nggak benar kalau kita meyakini gara-gara air beras jin pergi. Jin, setan pergi dan sebagainya. Enggak, tapi dengan doa-doa itulah setan menjadi jauh dari Anda, tidak akan mengganggu Anda. Wallahu a'lam bishawab. Pembawa tidak. Pembawa sihir? Ya? Pembawa sihir. Baik. Jawabannya adalah cicak. Bukan. Tidak ada gelar khianat untuk binatang. Dan tidak ada gelar pendusta kepada binatang. Mereka tidak mukallaf. Kemudian memang ada anjuran membunuh cicak, dan ternyata setelah diamati secara medis memang cicak ada membawa kotoran-kotoran. Dan kadang membuang kotorannya di waktu tempat-tempat sholat. Kan betul, kemarin kita lagi sholat, lagi mau duduk, ada yang jatuh begitu. Maka agar bersih tempat-tempat, maka cicak dianjurkan untuk dibersihkan. Bukan karena dia pengkhianat, bukan karena dia pendusta. Binatang tidak bisa disifati dengan pengkhianat dan pendusta. Karena tidak ada binatang berdusta. Kalau manusia dibilang bunglon, dia adalah munafik. Tapi kalau bunglon tidak munafik. Karena dia nempel di pohon hijau jadi hijau, pohon kuning jadi kuning. Tapi kalau manusia dikatakan bunglon, manusia munafik. Enggak. Jadi tidak ada binatang disifati dengan sifat-sifat jelek untuk manusia. Karena binatang tidak ada dosa, dia tidak mukallaf, tidak punya beban kewajiban. Adapun perintah-perintah atau izin-izin dari Allah dan Rasulnya untuk membunuh sebagian binatang, itu ada hikmahnya. Ada yang terlihat langsung, misalnya karena ular membahayakan. Kemudian seperti cicak ini ada dihimbau karena apa? Ternyata di situ ada membawa kotoran dan juga ada penyakit-penyakit dan menjadikan tempat tidak bersih. Sebab kalau cicak itu hebat, melangkahnya di mana-mana. Tempat sholat Anda bisa penuh dengan kotoran cicak. Sementara dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kotoran cicak adalah najis, nanti merepotkan. Jadi bunuh saja. Nggak usahlah rumah kita jadikan gunakan miara cicak. Nggak perlu cicak dari luar kita masukkan rumah untuk piara. Nggak usah. Dibunuh saja, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Bukan bawaan sihir, nggak ada. Sihir nggak ada bawa dengan cicak. Oh, cicak bawa urusan sihir nih. Nanti ada. Kemudian kalau dipasang kera di rumah kita, sihir nggak bisa datang. Kera nggak bisa ngusir sihir, nggak bisa datang kan sihir. Ada kan kepercayaan? Colonglah miara kera. Biar sihir nggak datang. Nggak ada itu semuanya. Sihir adalah biarpun 1000 kera juga kalau sihir kita percaya adanya sihir. Cuman orang beriman tidak boleh takut kepada sihir. Dia punya zikir, punya amalan-amalan yang akan menghindarkan dirinya dari hal-hal semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Riau. Mau tanya,
istri saya hamil dan sedangkan saya hobi burung. Saya selalu cari burung dan saya jual untuk menghidupi keluarga karena tidak ada pekerjaan lain selain mencari burung. Dan kata orang-orang, saya suruh berhenti mencari burung karena istri saya hamil. Katanya bisa buat anak di rahim istri saya cacat. Tapi saya tidak percaya. Semua itu saya percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk saya. Saya harus bagaimana Buya? Karena saya bisa ngasih makan keluarga, bisa membantu orang lain cuma dari jalan itu. Karena gak ada pekerjaan lain. Apakah kata orang-orang itu benar Buya? Terima kasih jawabannya. Baik, tidak benar. Kalau itu tidak benar. Jadi istri Anda hamil, kalau Anda biasa jadi tukang jagal, ya tetap sembelih kambing, tetap jagal. Nggak ada urusannya, bukan anak Anda. Yang penting yang Anda sembelih adalah sapi Anda, kambing Anda, bukan kambingnya orang. Anda mencari ikan, tetap saja mencari ikan, akan tapi di kolam sendiri atau di lautan lepas. Anda cari burung, ya harus burung yang memang di tempat liar, bukan burungnya orang tetangga diambil. Nah, boleh. Jadi itu nggak ada, jangan. Itu kan kepercayaan orang-orang yang, ya namanya kepercayaan yang dipercaya. Dalam Islam tidak ada. Kalau Anda menyembelih kambing, apalagi menyembelih kambingnya mau Anda sedekahkan ke orang, bahas setiap hari kalau perlu sembelih kambing itu. Anda lalu membersihkan ikan, menangkap ikan dibersihkan, digoreng, dibelah. Anda goreng setiap hari untuk ngasih makan orang fakir, tambah pinter anak Anda, bukan cacat, bukan. Ya, cacat tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi nggak ada masalah. Anda catatannya adalah jangan mengambil burung yang haram Anda ambil dan jangan mencari ikan di tempat yang tidak boleh Anda mengambil ikan dan juga jangan nyembelih kambingnya orang. Halal apalagi untuk kebaikan itu boleh-boleh. Nggak ada hubungannya dengan bayi yang ada di kandungan istri Anda. Nggak ada hubungannya. Itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang tidak perlu kita percaya di masyarakat. Nah, kalau Anda zalim ya nggak boleh nempeleng orang. Ngapain nempeleng orang? Tiba-tiba ada kambing jalan-jalan, Anda tempeleng, Anda tendang, ngapain itu? Nggak boleh itu. Yang nggak boleh berbuat zalim. Tapi berbuat kebaikan diperkenankan, bahkan dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Tidak benar. Kalau itu tidak benar. Jadi istri Anda hamil, kalau Anda biasa jadi tukang jagal, ya tetap sembelih kambing, tetap jagal. Nggak ada urusannya, bukan anak Anda. Yang penting yang Anda sembelih adalah sapi Anda, kambing Anda, bukan kambingnya orang. Anda mencari ikan, tetap saja mencari ikan, akan tapi di kolam sendiri atau di lautan lepas. Anda cari burung, ya harus burung yang memang di tempat liar, bukan burungnya orang tetangga diambil. Nah, boleh. Jadi itu nggak ada, jangan. Itu kan kepercayaan orang-orang yang, ya namanya kepercayaan yang dipercaya. Dalam Islam tidak ada. Kalau Anda menyembelih kambing, apalagi menyembelih kambingnya mau Anda sedekahkan ke orang, bahas setiap hari kalau perlu sembelih kambing itu. Anda lalu membersihkan ikan, menangkap ikan dibersihkan, digoreng, dibelah. Anda goreng setiap hari untuk ngasih makan orang fakir, tambah pinter anak Anda, bukan cacat, bukan. Ya, cacat tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi nggak ada masalah. Anda catatannya adalah jangan mengambil burung yang haram Anda ambil dan jangan mencari ikan di tempat yang tidak boleh Anda mengambil ikan dan juga jangan nyembelih kambingnya orang. Halal apalagi untuk kebaikan itu boleh-boleh. Nggak ada hubungannya dengan bayi yang ada di kandungan istri Anda. Nggak ada hubungannya. Itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang tidak perlu kita percaya di masyarakat. Nah, kalau Anda zalim ya nggak boleh nempeleng orang. Ngapain nempeleng orang? Tiba-tiba ada kambing jalan-jalan, Anda tempeleng, Anda tendang, ngapain itu? Nggak boleh itu. Yang nggak boleh berbuat zalim. Tapi berbuat kebaikan diperkenankan, bahkan dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Orang yang meninggal dunia akan pindah alam. Seperti waktu kita berada. Sebelum kita lahir ke bumi, alam kita di alam kandungan. Itu alam kita. Kemudian setelah itu kita masuk alam dunia ini. Kemudian setelah itu masuk alam barzah. Alam barzah itu alam. Anda akan tahu kalau Anda sudah masukinya nanti. Di mana tempatnya sudah alam. Kubur itu adalah tempat menyimpan jasad kita. Alam kubur itu bukan di situ. Alam kubur seperti alam akhirat. Nanti ada setelah kubur ada alam barzah, itu adalah jembatan. Alam penantian menuju alam akhirat. Kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar.
Nah, rohnya seorang meninggal dunia punya urusan. Kalau Anda orang baik, maka Anda mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Jika dia adalah orang yang jelek, ada orang jelek, maka dia mendapatkan siksa. Nggak ada istilahnya roh gentayangan jalan-jalan enak banget dia. Dia punya banyak dosa yang jalan-jalan ke mall lagi, nggak ada itu. Apalagi ngasuk ke orang lain, nggak ada. Adanya apa? Adanya penjelmaan daripada jin-jin dan syaitan untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah. Sebab syaitan yajri ala bani Adam majrad dami. Sebab jin itu akan mengikuti jalan pikirannya manusia. Maka kalau ada orang kesurupan kemasukan ini, bukan, tidak ada kemasukan, itu adalah jin yang menjelma, jin yang menyuarakan seperti itu, atau syaitan. Jadi itu. Jadi Anda tidak, ya, jangan sampai ada punya keyakinan rohnya jalan-jalan. Kan itu kan cerita di sinetron, jalan-jalan ke mall, pakai rok pendek segala macam, itu kan dalam film. Jadi nggak boleh. Rohnya tidak punya urusan. Kalau dia orang jahat, dia punya jahat, mabuk di makanya rohnya gentayangan. Kalau dia mabuk dan jahat, nggak perlu gentayangan. Gentayangan kan tidak diseksa, enak banget diseksa sana di alam barzah. Bukan gentayangan. Jadi nggak ada kepercayaan gentayangan. Ada nanti rohnya orang di alam barzah itu bisa berurusan dengan orang di dunia adalah babul karamah. Berkekasih Allah, memberikan pertolongan dan sebagainya. Karamah. Karena kehidupannya di dunia menolong-menolong, maka di saat meninggal dunia diberi kesempatan Allah menolong. Tapi bukan sebagai taklif, bukan sebagai beban kewajiban, akan tapi suka-suka. Ada disebutkan tawaf. Bahkan dalam riwayat hadis Muslim, ada satu orang sholat di dalam kubur. Kenapa? Dia hobi sholat waktu hidup. Makanya dia ingin dikubur sholat terus. Seperti itu bab karamah. Tali pusat, kalau sudah terputus ya sudah. Sudah terputus ya sudah dibuang. Tidak perlu dimuliakan, tidak perlu disimpan, dibuang saja. Karena dia adalah termasuk bagian seperti yang lainnya, dia bisa membusuk dan sebagainya, bisa membawa penyakit nanti. Bisa membawa penyakit, bukan untuk mengobati nanti. Jadi kalau berobat ya ke tempatnya dokter, penyakitnya apa dan sebagainya. Jadi dibuang saja. Tali pusat sudah terpisah. Termasuk sebelum tali pusat namanya ari-ari. Cuman bahasa Jawa itu luar biasa, kalau sudah berkata ari-ari namanya batur bayi. Sehingga namanya batur bayi itu dihormati kayak gini. Sehingga sampai sebagian itu cara nguburnya pun di tempat yang ini dikasih lampu terang-terang, lama-lama sampai keramik bagus-bagus dijebol. Nah, ini enggak seperti itu. Itu adalah sudah dipinggirkan, selesai. Ditanam, beres. Jangan pokoknya ditanam, selesai. Tidak perlu ada yang lebih dari itu. Enggak ada. Kalau ada orang nyimpen ya suka-suka simpen aja. Simpan, enggak boleh ada keyakinan apa-apa di balik itu, semuanya selesai. Simpan aja. Untuk kenang-kenangan barangkali. Tapi enggak perlu semacam itu ya. Adapun masalah obat, ada obatnya. Obat bukan dari itu, ada yang lainnya obat. Baik, itu saja insyaallah. Enggak usah, khususnya ari-ari. Banyak orang meributkan masalah khusus ari-ari sampai disimpan rapi-rapi dan sebagainya, dikasih lampu berhari-hari, melebihi daripada merawat jenazah. Enggak seperti itu. Cuman kalau ada orang melakukan semacam itu ya apa? Ya capek aja dia. Capek, yang penting nggak punya keyakinan macam-macam. Capek, nyalain lampu, keramiknya di depan rumahnya dijebol, ya enggak? Ada kan begitu? Nggak harus semacam itu, taruh di mana saja, selesai. Allahu a'lam bishawab. Rep-repan itu setengah tidur, setengah bangun. Kayak ada yang nindin kepalanya, enggak berat ini, ya. Bukan di dalam Islam, dalam kehidupan hakikat. Di dalam kehidupan, tidak hanya di dalam Islam itu. Orang di luar Islam juga ada. Artinya apa? Dalam hidup ada alam nyata. Alamnya nyata yang kita saksikan tadi. Ada dalam hidup alam mimpi. Dan indah. Ingin mimpi ketemu Rasulullah, ketemu guru. Yang kangen sama anaknya, pengen ketemu anaknya. Mimpi. Mimpi ya mimpi. Seindah-indahnya mimpi adalah tidak indah di saat bangun, dan sejelek-jeleknya mimpi adalah paling indah saat bangun. Kan begitu mimpi. Mimpi dikejar harimau, bangun, alhamdulillah. Lagi puasa siang hari tidur, wallah mau makan sate sama keluarganya, dibangunin, nyesel. Ya kan, mimpi. Lah ada di antara mimpi dan bangun itu, dia kayaknya sadar. Tetapi kayaknya ada sesuatu, yaitu wilayah itu dalam kehidupan, itu roh kita. Rep-repan kayak ada yang nindi, ngomong nggak bisa sampai dicubit sendiri. Itu masuk wilayah itu. Jadi mungkin terjadi kepada siapapun. Dan bukan orang mimpi jelek bukan selalu adalah sebuah kejahatan, tidak. Rep-repan bukan selalu jelek, tidak. Bisa jadi rep-repan ini adalah pengaruh psikologinya, mungkin pikiran yang macam-macam, baru dengar cerita horor
atau di sebuah kamar yang bagi dia menyeramkan padahal kamar biasa, lalu dia ke bawah sehingga ya itu ada, itu bisa saja pengaruh dalam, bahkan mimpi juga bisa ke bawah. Anak kecil siang harinya main ketawa-ketawa, malam hari bisa ketawa-ketawa sendiri dalam tidur, kiki ketawa gitu, dibawa dalam mimpi. Sama mimpi ya mimpi. Kalau mimpi baik ya bersyukurlah kepada Allah, kalau jelek kata Nabi jangan khawatir, karena mimpi tidak akan membahayakanmu. Sama rep-rep, cuman katanya rep-rep nggak enak kan gitu, rep-rep nggak enak, mau ngomong nggak bisa, sesek, saya sudah wudhu dan sebagainya. Ya alhamdulillah, rep-rep sudah wudhu, yang nggak enak rep-rep nggak wudhu. Wudhu kan pahala sudah. Dan untuk menghilangkannya sama, mimpi tidak bisa dihilangkan, kiriman dari Allah kok. Memang ada orang saya pengen menghindarkan dari mimpi, nggak bisa. Itu di luar kemampuan kita. Kalau bisa saya mimpi, saya atur, saya selalu mimpi setiap malam ketemu Rasulullah kan gitu. Ya kan? Saya mimpi ketemu guru-guru. Nah, nggak bisa. Mimpi Allah kasih. Rep-rep Allah kasih sudah. Jadi jangan menganggap itu sebuah dosa dan kesalahan, biasa, nggak ada masalah. Hanya biasanya rep-rep itu adalah karena ada rasa takut yang menghantuinya terlebih dahulu sehingga terbawa di alam sebelum tidur. Belum tidur dia, sehingga dia merasa takut, jadi kayak ada ini ya. Baik seperti itu. Jadi ada, tapi tidak usah khawatir. Rep-rep dan mimpi semuanya adalah bukan kenyataan. Kalau orang melakukan dosa di dalam mimpi bukan sebuah dosa. Biarpun kalau bangun hendaknya diistighfari, khawatir di saat di alam nyata melakukan beneran. Di mimpi yang tidak baik disunnahkan waktu bangun pun berdoa, tapi nggak boleh khawatir dan membaca qul huwallahu ahad, kemudian meniup ke kiri, nafas itu meniup, meludah tanpa keluar ludah ke kiri. Nah ini seperti itu. Jadi ada doa diajarkan Nabi, nggak usah khawatir. Jadi tidak usah khawatir dengan rep-rep, nggak usah khawatir dengan mimpi. Kata Nabi, kalau mimpi baik itu adalah bagian daripada kenabian, bukan berarti kita jadi nabi. Maksudnya ada ilhamat dari Allah yang baik, dikirim, dihibur di dalam alam mimpi. Kalaupun jelek tidak usah takut, karena itu tidak akan membahayakanmu, karena itu adalah mimpi. Termasuk di dalamnya adalah rep-rep antara mimpi dengan tidur. Wallahu a'lam bishawab. Anda sudah tahu mitos, ya mitos, nggak usah diingat. Nggak ada gerhana matahari rembulan, Anda ahli iman ngapain? Sholat khusuf atau khusuf, sholat gerhana, bukan masuk kolong. Kolongnya kecil, perutnya gede. Bukan masuk kolong, bukan mukul-mukul pohon biar berbuah. Ini kan ada enggak? Langsung pohon jeruknya pukuli biar berbuah. Panci dia apa? Biar buto hijaunya ngelep, karena itu dimakan buto hijau. Aduh. Nah, ini buto hijau, buto kuning juga. Tidak ada itu semuanya. Nggak boleh percaya seperti itu. Gerhana adalah waktu ada gerhana, justru fitnah gerhana pada zaman baginda Nabi. Waktu Sayyidina Ibrahim putra baginda Nabi wafat, ada gerhana. Orang mengira gerhana karena putra Nabi wafat. Nabi mengatakan gerhana bukan karena anakku wafat, tapi ini tanda kebesaran Allah. Sholatlah, sholat, bukan masuk kolong. Aneh bener itu. Kasihan, nggak usah masuk kolong. Hamil tua lagi, kolong yang sempit lagi. Nah, untuk kotor lagi, nggak ada. Itu mitos, tidak boleh Anda ikut, tidak percaya. Jadi kalau Anda menemukan gerhana, sholat gerhana. Sholat gerhana itu bisa Anda sholat dengan 4 rukuk yang panjang, dengan ayat panjang di masjid. Kalau tidak, Anda seperti sholat biasa saja, seperti sholat subuh, seperti sholat 2 rakaat. Kalau Anda tidak bisa jamaah, 2 rakaat saja. Niatkan sholat khusuf, selesai. Saya niat khusuf karena bulan, 2 rakaat seperti sholat biasa. Memang utamanya adalah 2 kali rukuk kan? Rukuk, rukuk lagi, baru sujud. Berdiri, rukuk lagi, baru sujud. Kalau Anda ribet begitu, cukup 2 rakaat, persis sholat khusuf ini. Nggak usah masuk kolong, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.